Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian manajemen Islam. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga melalui WhatsApp di 085779999101. Dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 02953858777. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, sehingga Anda juga bisa berdiskusi bersama kami melalui komentar di fanpage kami. Dan linknya juga bisa Anda share ketika acara ini selesai, juga bisa Anda tonton ulang nanti. Dan pagi ini ada satu bahasan menarik yang akan kita kupas tentang pentingnya upaya membangun sistem kaderisasi umat. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, kali ini di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir bersama saya narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kita pagi ini cukup bisa dikatakan sangat-sangat penting karena kita membahas tentang pentingnya upaya membangun sistem kaderisasi umat. Banyak yang kita lihat di berbagai macam organisasi, entah itu keagamaan ataupun juga pangapunten tentang partai. Ini karena memang mungkin kaderisasinya ada tanda kutip sesuatu yang kurang maksimal sehingga mengimpor kader dari lingkaran yang lain dari luar malah terkadang. Mohon pencerahannya Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini bisa menambah nikmat di dalam menjalani kehidupan kita ini. Apapun kondisinya, kalau rasa syukur berada di depan kebiasaan kita, fa insyaallah semua halangan dan sebagainya itu akan disikapi dengan sikap positif dan akhirnya menjadi sebuah nikmat perjuangan di dalam menggapai sesuatu kebaikan. Yang penting nilai yang kita lakukan adalah kebaikan. Fina di dalam jalannya Allah. Nah, Pak insya Allah kalau kita sungguh-sungguh akan diberikan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan keluar untuk menyelesaikan problematika kita di dalam sehari-hari maupun dalam pekerjaan maupun dalam keluarga dan seterusnya. Memang step by step Islam mengajarkan kita untuk berpikir holistik, berpikir kafah. Islam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai yang melandasinya. Bukan karyanya semata, tapi nilai-nilai yang dibangun di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Karyanya kita dapat duit banyak, terus
bikin istana di mana-mana, tapi hasil dari korupsi, hasil dari ngemplang darah rakyat, yang gak ada gunanya. Malah itu akan menjerumuskan di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, topik yang kita sampaikan sekarang ini setidaknya topik yang kita ingin sharekan untuk membangun sebuah kesadaran dalam diri kita, dimanapun kita berada, posisi apapun kita, yaitu pentingnya. Jadi kita ini harus merasa penting. Jadi orang itu kalau nganggap pemimpin tuh nggak penting meneladani, akhirnya dia sakarepe dhewe. Kalau pemimpin tuh nggak penting untuk membangun keadilan, ya akhirnya sakarepe dhewe. Sing gak cocok ya sikatin kabeh gitu aja, tanpa harus melihat sebuah fenomena kebenaran apa yang ada di balik itu. Kalau orang itu sudah nggak care terhadap janji, entah waktu kampanye, entah apa, ya dia ngomong itu ya wenteng aja itu. Tapi ya janjinya nggak pernah dipenuhi atau asal dipenuhi. Yang seperti ini kalau berada di posisi puncak, itu akan mengalir menjadi amal kejahatan jariah. Jadi memberi contoh, pemimpin itu janji nggak usah ditepati ya nggak apa-apa, yang penting pencitraannya masih bagus, misalnya seperti itu. Di mana-mana akan kacau. Inilah pondasi-pondasi yang perlu dibangun. Nah, sekarang ini di dalam organisasi-organisasi, terutama organisasi keagamaan, ya kita batasin aja. Padahal banyak itu, hampir organisasi itu secara umum, hampir di mana-mana aja itu orang-orang yang di dalamnya kurang care, sekali lagi kurang care. Ini kalau mau jujur nih, kadang-kadang kalau nggak jujur, sakarepe dhewe nilai wong elek, enggak. Kita harus mengangkat di dalam kejujuran fakta yang sebenarnya bahwa sebagian besar di dalam organisasi apapun, terus sosial kemasyarakatan, baik di RT atau RW, nah terutama kita batasi di dalam organisasi keagamaan, ya. Dimanapun berada, kan ada yang sampai di pusat, pimpinan pusat misalkan, sampai ke bawah lagi ranting dan sebagainya, atau amal-amal usaha kalau di dalam urusan keagamaan itu. Nah, itu masih belum care yang sangat kuat, belum disadari secara kuat, konsisten tentang pentingnya membangun sistem pengkaderan di dalam organisasi itu. Yang terjadi kebanyakan seperti kayak gelundung gitu. Gelundung. Akhirnya kalau di pusat, tentu orang-orang pusat dipilih orang-orang yang sudah banyak pengalaman, dengan kualitas yang sudah banyak, dia menerima training, menerima berbagai pola-pola, maka kecenderungan di dalam manajemennya itu sudah relatif kokoh begitu. Tapi makin ke bawah, ke cabang, ke anak cabang, ke ranting, dan seterusnya, itu pengalaman organisasi makin rendah, pengalaman manajerial skillnya makin rendah, leadershipnya makin rendah. Sehingga yang terjadi, kalau di posisi elit-elit atas, titik lemahnya adalah di moralitas. Sistem leadership, moralitas
sidik amanah tabligh itu fatona itu dituntut luar biasa. Tetapi sidiknya ini yang sering bermasalah. Pokoknya yang penting aku pengen nyalon enake pakai partai apa, gak peduli nilai-nilai partainya berbeda begitu, gak urusan. Yang penting kita nanti bakal lancar kalau pakai ini karena di wilayah ini partai ini cukup menjanjikan misalkan begitu. Wes kamu jadi nilai-nilai di kalangan elit atas itu justru sering bermasalah besar, sehingga kalau toh pecah itu pokoknya kita negara hukum wantem aja di jalur hukum, padahal di baliknya itu ada pemalsuan, ada rekayasa politik, rekayasa amplop dan sebagainya, sehingga begitu ada suatu keputusan, sebetulnya keputusan itu tidak sesuai nilai-nilai yang ada di organisasi, di ART dan sebagainya. Wis pokoknya hukumnya beres macam-macam begitu. Akhirnya di dalam terjadi pepercahan. Ini membangun kelemahan-kelemahan. Tapi di bawah itu yang paling menonjol justru nilai-nilainya sebetulnya masih cukup kuat, loyalitasnya dan sebagainya. Cuma genti masalah leadership, masalah managerial skill itu yang masih lemah. Nah, karena itu diperlukan sebuah kesadaran baru. Sebab kalau kaderisasi ini tidak disadari sejak awal, tidak dibangun sebuah sistem yang baik untuk tumbuhnya kader-kader umat, kader-kader organisasi di semua level lah. Baik itu kalau organisasi yang mengarah ke amal usaha pendidikan, mengarah kepada amal usaha misalkan perekonomian, organisasi itu sendiri dan sebagainya, maka yang terjadi kualitas organisasi semakin melemah. Wis milih pemimpin ya akhirnya ya sak kecekel aja. Wis pokoke ngono, kadang enggak ono sing gelem, hanya dipilih lah pemimpin sing rada-rada mau tapi kualitasnya jadi tidak kuat. Nah, padahal kepemimpinan yang kualitasnya ini kurang kuat secara karakter, secara leadership, secara managerial skill, ya dia hanya pengalaman, misalkan pengalaman tradisi yang sedang berjalan organisasi, maka ini akan memperlemah visi misi dari organisasi tersebut, sehingga pada ujung-ujungnya kebanyakan mempertahankan keberadaan organisasi saja. Harus ada rapat di pusat, harus ada ini di level pusat, terus kemudian di level bawahnya ada muswil, ada musda, ada musjab, ada musran, musyawarah ranting dan seterusnya. Itu mempertahankan organisasi. Itunya sudah sibuknya luar biasa. Nah, tapi kalau sifatnya lebih cenderung hanya membangun keberadaan organisasi, maka yang terjadi kualitas organisasi jadi melemah. Kenapa? Karena visi misi di anggaran dasar rumah tangga, program-program kerja dan sebagainya lebih banyak didominir dari formalitas membangun keberadaan organisasi. Oh iya wis. Oh musda sana capek ke sana. Musjab wis capek menghadiri apa dan sebagainya. Program kerjanya bagaimana? Apakah diimplementasikan untuk membangun sebuah citra organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga, visi misi tertentu?
Nah, ini kebanyakan melemah. Dan kalau dibiarin, yang terjadi alamiah, kaderisasi makin susah, kader-kader yang handal makin susah. Kalau pas ketemu kader yang bagus, delala organisasi ini bisa terbangun dengan lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau ketemu sama leader yang memang sebetulnya rendah kualitasnya karena memang kaderisasi tidak berjalan dengan bagus, yang terjadi gampang rontoknya itu. Ya, pada kondisi tertentu hanya minimal dari upaya organisasi, yaitu membangun keberadaan yang sudah tradisi. Padahal permasalahan umat, permasalahan kehidupan ini makin lama makin kompleks, sehingga organisasi kalau mau jujur, yang tergarap untuk dibina, untuk ikut pengajian dan sebagainya, itu hanya kecil sekali. Ada bagian yang besar dari umat ini nggak terkader, nggak terbina dengan baik, dengan konsisten. Akhirnya mereka makin lama ya makin gak berkualitas. Apalagi kalau ini organisasi keagamaan, makin rendah. Nilai-nilai jiwa agamanya makin rendah dan sebagainya. Sehingga muncullah sekarang TikTok ben oleh duit, akhirnya makan babi boleh, halal, asalkan kita harus milah pakai Al-Fatihah. Ya, dia mungkin muslim, mungkin non muslim. Ya kalau muslim ya itu akibat dari ini, pengalaman kita di lapangan. Lebih besar porsi umat kita ini yang tidak terbina secara sistematika, tidak terbina secara intensif, ya sekedar gelundung natural apa adanya. Apalagi program-program pemerintah tidak menganggap penting lagi itu yang namanya pembangunan moralitas dan sebagainya. Kacau itu. Penting hanya di kata-kata, tapi tidak penting di dalam pembinaan karakter. Nah, repot ini. Ngomongnya bagus-bagus. Orang tua kalau jadi pemimpin janji aku ditepenuhi omongane. Wis dan sebagainya. Padahal kebiasaannya itu sebaliknya. Diwolak-walik, direkayasa dengan bagus. Sedekah itu kan memang menyuburkan, alat untuk bisa membuat orang tertarik. Nah iya, makanya itu kalau kita mau nyalon jadi apa, kayak wakil rakyat atau apa, ya kita harus bersedekah. Ngasih amplop kemana-mana. Biar kita ini jadi. Kalau nggak bersedekah, cetil itu. Akhirnya kan banyak nggak jadinya. Banyak orang nggak tahu, bodoh ae. Ya sing wis oleh, sing jelas-jelas oleh duit ini, jelas-jelas ingin membantu lingkungan itu, wis pilih ae. Ya, kualitasnya kayak apa, gak urusan. Nah, hal-hal nilai-nilai ini akhirnya berkembang terus tanpa terkendali, di mana nilai-nilai hakiki, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keagamaan itu menjadi semakin tercapek istilahnya. Apa istilahnya, tercapek. Artinya ya tergantung malah pilih dan sebagainya. Kalau orang pengen jabatannya naik dan sebagainya, ya harus ngertilah budaya tasakuran. Syukuran itu kan wapi. Ya, rasa terima kasih itu diwujudkan dengan amplop sekian biar dia naik jabatan. Nah kalau kayak gitu diwolak-walik, malah dipoles-poles dengan dibalik-balik wedok-wedok syukuran, padahal itu amplop yang sebetulnya tidak sah menurut aturan main, alias sebetulnya
itu akan menyubur makmukkan yang namanya korupsi-korupsi yang akhirnya membuat tidak keadilan. Yang berkualitas nggak tuh amplop ya nyingkir dulu lah. Kapan bisa begitu? Wong nggak butuh kecuali kalau butuh sekali. Kalau berjalan aja lah. Yang penting wis, yang penting yang penting nurut, yang penting wapi, yang penting watok misalnya gitu. Pokoknya yang digoleki yang seperti itu. Akhirnya kualitas secara organisasi hancur-hancuran. Nah, ini sangat memprihatinkan. Perlu kesadaran, terutama organisasi Islam, organisasi keagamaan. Perlu nomor satu, perlu membangun kesadaran mindset dulu. Pentingnya kaderisasi. Karena sekarang di mana-mana, terutama yang di kelompok bawah-bawah, itu sulitnya setengah mati, golek mau jadi RT, jadi RW, kepaksa, akhirnya ya karena kepaksa ya wis jalannya ya apa adanya, ya sesuai dengan tradisi di situ. Tradisinya ya wis pasif aja dan sebagainya. Nah, mana ada semacam training, pelatihan tentang leadership dan manajemen RT, RW atau organisasi ini. Ada di organisasi keagamaan, tapi kurang. Nah, di dalam urusan pengkaderan ini paling tidak kita harus membuat suatu pola pikir. Pertama, kaderisasi itu penting. Kalau organisasi hanya sekedar berjalan, akhirnya sebetulnya tidak akan meningkatkan kualitas, bahkan kualitasnya makin lama makin turun. Akhirnya ya hanya organisasi itu ada gitu aja, tetapi fungsi kemaslahatan yang dibangun adanya organisasi ini menjadi lemah. Sehingga umat yang memang harusnya dibina dengan sungguh-sungguh jadi banyak sekali. Sebagian besar justru tidak tergarap dengan baik. Terus kemudian yang kedua, kita di dalam organisasi harus memperhatikan budaya atau tradisi-tradisi yang positif. Yang itu dipondasikan oleh nilai-nilai. Bahwa di organisasi itu nilai-nilainya kejujuran, nilai-nilainya objektivitas, nilai-nilainya penting untuk membangun program. Nilai-nilainya kalau memilih pemimpin yang terbaik, yang rasional, yang masuk akal, yang memang punya kompetensi yang bagus, dan sebagainya. Nilai-nilai tradisi begini, tradisi kunjungan, tradisi ini, tradisi benchmarking atau kunjungan antar lembaga atau apa yang maju dan sebagainya, sehingga tertimbul benchmarking atau studi banding yang akhirnya menambah wawasan. Nilai-nilai tradisi yang di situ terjadi suatu semangat untuk mengkader dengan training-trainingnya yang berjenjang, terutama yang mengacu ketiga hal. Apa itu? Mengkader, mentraining, mengkader karakter, akhlak kita yang harus kokoh, dan itu diperlukan suatu sistem training atau pelatihan yang betul-betul kuat dan menyentuh sehingga bisa merubah. Kemudian karena masalah leadership dan managerial skill itu terutama di situ. Nah, karakter, leadership dan managerial skill itu harus dibangun dengan adanya training sebagai pemicu awal membangun kesadaran knowledgement atau pengetahuan dan motivasi di dalamnya. Kemudian diramu di dalam tradisi kebudayaan yang memang dipimpin oleh kondisi yang betul-betul berkualitas. Nah, karena itu pemimpin menjadi hal yang penting untuk dijadikan kualitas. Yang terjadi
terjadi di banyak hal itu, di majelis-majelis, di apa, di amal usaha atau apa, itu ngelundung itu. Begitu nggak ada pemimpin apa ono wis iku wis ngelundung gitu, akhirnya kualitas semakin menurun. Nah, terus kemudian jadi ada karakter leadership management skill yang kokoh yang harus ditanamkan. Nah, karena itu di dalam organisasi coba dibiasakan training-training yang menyangkut leadership, menyangkut management skill, karakter itu di endorsement untuk diperkuat di semua jenjang, terutama yang jenjang bawah. Kemudian benchmarking, kunjungan studi banding, diskusi di sana sini yang di situ menimbulkan formula akal sehat yang berkembang, itu perlu dibiasakan. Terus kemudian yang gak kalah penting, keteladanan dari atas ke bawah harus terus di endorsement, bahwa memang organisasi ini organisasi itu nggak mudah dibeli. Organisasi ini mengacu kepada akal sehat. Organisasi ini memang dipimpin oleh orang-orang yang bermoral. Organisasi ini tidak menjadi milik. Akhirnya teku. Bukan, ini adalah organisasi, semua harta dan sebagainya kita harus masukkan di dalam kepemilikan organisasi misalnya. Terus kemudian membangun budaya kerja. Nah, ini mesti harus ada kepemimpinan. Harus ada orang yang khusus untuk membangun budaya kerja, membangun SDM, paling tidak di internal organisasi secara intensif dan berjenjang sampai bawah. Ini yang tidak terakomodasi. Ini akibat dari apa? Akibat nggak memandang penting. Jadi pokoknya gelundung aja itu. Nah, di titik-titik yang menjadi sektor amal usaha yang itu berkaitan dengan masalah bisnis, masalah dana, masalah program-program kerja yang memang harus dijalankan dengan bagus, maka ini akan berakibat yang semakin memburuk kualitas organisasi tersebut, sehingga nggak bersaing dengan yang lain, akhirnya terpuruk. Kalau terpuruk pada kondisi yang semakin rendah volumenya orangnya, misalkan sekolah itu jadi muridnya sedikit dan sebagainya, maka yang terjadi ada problem dana. Problem dana akan menyangkut dengan problem kesejahteraan. Akhirnya apa? Akhirnya organisasi itu terpuruk. Kualitasnya rendah, pokoknya jalan aja. Biaya-biaya jadi repot karena memang tidak sesuai. Volumenya membuat akan susah. Misalkan di dalam pendidikan itu dana bosnya kurang karena ya orangnya mung sidik, muridnya mung sidik. Akhirnya sana sini umek masalah itu, program membangun kualitas pendidikannya jadi terpuruk. Nah, jadi adanya training yang kokoh yang memiliki blueprint yang bagus ya untuk SDM internal organisasi, adanya benchmarking, kunjungan, adanya keteladanan pimpinan mulai dari pusat, sekali lagi mulai dari pusat terus sampai berjenjang di ranting, kemudian budaya kerja yang memang dibangun. Kalau ada yang kurang harus sadari dan harus dibangun itu budaya itu, mau baik budaya jujur maupun budaya tertib atau budaya disiplin atau budaya apapun, kebersamaan, budaya tolong menolong atau apapun, pokoknya budaya kerja organisasi itu, maka yang terjadi adalah lama-lama organisasi itu akan berkualitas, visi misinya akan tergarap dengan lebih baik, program-program akan dievaluasi dengan baik, maka yang terjadi adalah proses membangun kemaslahatan yang lebih baik, terutama organisasi. Nah, yang sekarang yang memprihatinkan ini seperti gelundung, dianggap alami aja lah, sehingga yang terjadi adalah cari kader susah setengah mati. Wis apa ono ae sama yang jalan, akhirnya seperti itu. Nah, organisasi tidak sesuai kualitasnya seperti yang diharapkan.
pokoknya jalan. Nah, akhirnya begitu. Kalau yang di atas lebih banyak problematika moralitas dan leadership, kalau di bawah problematikanya adalah leadership dan managerial skill, kemampuan mengelola organisasi dan kepemimpinannya. Nah, ini sama-sama penting. Kalau leadershipnya kokoh, moralitasnya kokoh, manajerialnya kokoh, program-program kerja adanya evaluasi dan seterusnya menjadi kokoh, titik-titik yang lemah, SWOT-nya jalan, ya, analisa SWOT, ya, strength, weakness, ya, opportunity dan threat di dalam organisasi. Tidak hanya bisnis itu, di dalam organisasi keagamaan perlu juga. Sehingga kita selalu menitik beratkan tumpuan untuk membangun SDM di internal organisasi itu sendiri sebelum dia berkiprah sesuai dengan visi misinya membangun masyarakat atau umat kita. Ngaten nggih. Monggo mungkin kita diskusi walaupun waktunya terbatas seperti ini. Silakan. Baik, Mitra Pas, Anda bisa bergabung untuk berdiskusi bersama kami. Anda bisa masuk melalui WhatsApp ya, dengan berkirim suara Anda. Kalau misalkan Anda sambil melakukan rutinitas yang lain, silakan bisa bergabung lewat 085277999101, ataupun untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan pagi ini lewat 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bab Mas atau Pak Sofyan menanyakan tentang kecenderungan kita yang saya alami, Pak, ketika ikut di beberapa organisasi. Justru teman-teman organisasi ini memang girohnya kurang kuat, jadi klemat sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan tentang kepemimpinan, ketika dihadapkan adalah salah satu hal sehingga yang diambil jalan pintas rata-rata ini mengambil orang-orang yang memang bukan dari kadernya sendiri, tetapi memang terkadang mengambil dari orang-orang baru, sehingga bisa dikatakan dari bukan akar rumputnya. Ini juga dialami di beberapa organisasi. Dari Mas Sofyan mencerahnya, Pak Juli. Nggih, Pak Sofyan, itu banyak terjadi di mana-mana. Masih dalam toleransi, kalau memang orang-orang yang ada itu sistem kadernya lemah, sehingga gelundung, sehingga memang sulit kualitasnya yang sedang terjadi, maka alternatif yang lain mencari dari luar, tapi dengan syarat komitmennya. Walaupun baru, komitmennya itu bagus terhadap organisasi, bukan dia nggak komit begitu, maka itu dipandang lebih baik. Ini masih masuk bagus, masuk akal. Dan yang terjadi dibagi sekaligus merekrut orang luar untuk menambah kekuatan organisasi kita. Tentu yang komit, kalau tidak komit nanti pinter ngatur tapi moralitasnya kurang. Nah, ini akibat apa? Akibat dari kaderisasi tidak berjalan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, justru saya ingin menekankan problematika dunia ini sudah makin global. Oh, di luaran sana organisasi bisnis yang sudah dikuasai oleh oligarki dan sebagainya, dia punya pengalaman organisasi secara internasional. Mengatur bisnis dan pinter banget. Ngerti posisi Indonesia ini sangat mudah diamplopi. Akhirnya amplop berterbangan kemana-mana. Akhirnya sesuai dengan visi misi sing ngasih amplop, macam-macam begitu. Akhirnya rusaklah sebetulnya organisasi kita, sekecil apapun termasuk yang sebesar apapun, misalkan negara. Nah, karena
karena itu kita harus organisasi keagamaan terutama Muslim ya Islam, kita harus pertama ya tadi itu mesti penting kita menciptakan sistem organisasi. Dengan cara apa tadi? Banyak training-training yang sekarang memang harus dirombak itu polanya. Nah, kadang ngurusi yang intern, yang aktif-aktif itu, sementara yang lain itu nggak terurusi dengan banyak. Sehingga umat kita memang kalau mau jujur banget, umat kita lebih banyak porsi jumlahnya yang tidak terbina dengan baik, tidak tersentuh oleh binaan yang konsisten, yang lebih baik, sehingga mereka ucul pegangan-pegangan terhadap agama, jiwa agama, ghirah dan sebagainya, masalah leadership, masalah managerial skill, masalah akidah, masalah akhlak, masalah macam-macam gelundung. Wes pokoknya gelundung. Ini sebetulnya kalau kita menjadi sebuah komunitas umat, ini merugikan. Akhirnya banyak tapi jadi buih. Akhirnya banyak jadi komoditas. Amplop bisa amplop sini wis gampang lah wong panjen mentalnya gitu. Nah, ini harus disadari, padahal kita berorganisasi kan memiliki visi misi di ADART-nya. Nah, itu dijalankan dengan bagus. Nah, salah satu yang harus diindos pada pagi hari ini, kesadaran yang harus kuat muncul dari organisasi-organisasi kita di level manapun, terutama tentu dari atas sampai ke bawah, yaitu kita harus menciptakan sistem kaderisasi yang bagus. Paling tidak training, paling tidak keteladanan kepemimpinan. Kalau ada pemimpin yang nggak teladan ya harus diingatkan, sehingga terbentuk adanya cerminan keteladanan dari atas sehingga mudah menjadi warna tersendiri. Kalau organisasi ini susah diamplopi itu, karena mereka nggak butuh amplop, dia butuh keikhlasan, misalkan seperti itu. Itu akibat warna yang dibentuk terus menerus konsisten. Kalau tidak, harus ada suatu kondisi untuk mengingatkan atau memberi sanksi sehingga akibatnya terjaga kedisiplinan untuk diurusan bahwa pemimpin harus meneladani. Pemimpin janji harus jangan dibiarkan saja untuk membohongi, dan pemimpin harus adil, pemimpin harus care sampai orang ke bawah gitu, jangan digelundung nih. Nah, sementara sekarang yang di bawah itu cenderung gelundung itu. Begitu DM masuk ke dunia pendidikan, begitu persaingan sudah berbeda dan sebagainya, sulitnya setengah mati. Wong sistem keuangan di sekolah aja kadang-kadang nggak ono sapa sing ngandani, sapa sing gitu. Yang ngurus itu tenanan ndak akhirnya. Karena apa? Di dalamnya tidak ada kompetensi yang memadai. Karena apa? Karena tidak ada sistem pengkaderan yang memadai. Itu yang jadi problem. Jadi sistem pengkaderan ini berupa training-training, berupa magang, berupa contoh organisasi, berupa upaya terus membangun, menjaga budaya-budaya yang positif di dalam organisasi sehingga menjadi tradisi, tapi tradisinya yang lebih sehat, lebih berkualitas, lebih tertata dengan baik, sehingga bukan tradisi yang menggelundung-gelundung akhirnya tambah suwi tambah nggak peduli, wis pokoknya ono ketuane wis pokoknya akhirnya yang terjadi kualitasnya kurang. Kalau kualitas kurang, visi misi tidak terjadi dengan bagus. Akibatnya yang kalah itu umat tidak mendapat binaan yang sempurna. Akhirnya ya seperti inilah, buih semakin membuih, ya, dan sebagainya. Mudah diamplopi, mudah diinikan, mudah diinjek-injek, mudah dihina, mudah untuk dipecah-pecah. Ya akhirnya ya seperti ini. Ini kita harus rubah, Ngaten je, ngaten Pak Sofyan, saya mengerti keprihatinan jenengan, sama seperti saya sangat prihatin sebetulnya, karena problematikanya ini kita musuhnya, kalau kita dalam keagamaan, musuhnya setan, musuhnya iblis yang jelas bendino sangat rajin, rakus untuk menggiring manusia-manusia menuju jalannya, bukan jalan
Allah. Ngaten nggih. Monggo silakan. Baik. Untuk yang sudah bergabung kembali dari Bapak Didi tentang penghargaan dan khidmah dalam sebuah organisasi. Banyak beberapa yang saya amati Bapak ini yang ditunjuk, entah itu yang membidangi tentang pendidikan atau apapun, bisa dikatakan ya kurang maksimal untuk memberikan servisnya kepada umat, sehingga cenderung memang berjalan apa adanya. Dan ini juga seperti pemplokotoan, karena memang ternyata ketika ditanya, pokoknya saya sudah ditunjuk oleh beliaunya, seperti itu ketika ditanya. Sehingga ketika ada komplain atau apapun ya malah merasa bahwa permintaan maaf karena kurang maksimal dalam melayani umat, dan itu sering saya lihat berkali-kali. Mohon mencerahkan hal ini. Nggih. Pak Didi nggih. Jadi kalau kita makin merenungi, kita makin prihatin ya nyun sewu nggih. Ya, kita bukan mengelak-ngelak situasi organisasi umat ini, tapi kita harus berpikir objektif nggih. Berpikir jujur objektif. Memang karena kaderisasi wis gak dianggap penting, maka terjadinya pembelundusan, pengpelokodoan atau penurunan kualitas ada di mana-mana. Organisasi sudah dikatakan kita ini baik kalau kita ini ngeresmikan sana, ngeresmikan sini, ada organisasi baru sudah dianggap baik itu. Padahal visi misinya bagaimana, program-program kerja tahunannya gimana, periode bagaimana, punya enggak di sana. Yang memang kita berorganisasi memiliki tujuan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangganya. Yang membina secara umum tentu membina kemaslahatan umat secara umum seperti itu. Tapi Indos Kasana tidak menjadi berkualitas dan semakin berkualitas. Justru sebaliknya, semakin minimalis. Pokoknya organisasi jalan. Wis sibuk sana sibuk sini, sibuknya lebih banyak berorientasi pokoknya organisasi jalan, melantik dan sebagainya. Tapi program-programnya bagaimana? Nah, karena itu kan harus dibangun sebuah penyadaran baru bahwa budaya kerja yang bagus dari atasan juga harus memberi contoh yang bawah. Kadang misalkan di atas ini dualisme, walaupun secara formal harus mengikuti hukum sana sini. Tapi contoh keteladanan ada enggak? Kurang sekali, sehingga ngelender ke bawah. Justru yang bawah-bawah yang betul-betul itu antusias, ikhlas tulus, ikhlas berjuang macam-macam, tapi ganti masalah leadership, masalah kurang. Jadi akhirnya gelundung alami. Sing api ya api gitu, ketemu pemimpin sing pas menonjol api, sing enggak yang gelundung seperti itu. Nah, ini betapa tidak mudahnya, karena nilai-nilai harus ditanamkan, keteladanan harus ditanamkan, budaya-budaya kerja harus dijaga, harus dikembangkan, harus dievaluasi mana yang kurang-kurang, menjadi budaya dari atas sampai ke ranting itu bisa menjadi sesuatu hal yang mewarnai. Kalau itu nilainya bagus, nilainya maslahat, tentu itu membanggakan, menjadi powerful, dari atas bawah mendorong. Yang terjadi kadang-kadang yang di bawah-bawah ini ngadakan perjalanan kebiasaannya gelundung, atasan gak nyondoi, contohnya seperti itu. Hanya formalitas, hanya minimalis. Ini perlu. Kenapa? Dunia ini penuh persaingan. Nah, kalau persaingannya itu kita nih lemah, banyak tapi lemah, ya akan dimenangkan yang sungguh-sungguh walaupun itu tidak banyak. Akhirnya kebenaran akan dihancurkan oleh kebatilan yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apapun. Perlu ngamplopi sana, ngamplopi sini. Sing akeh gampang diamplopi. Nah, bagaimana? Warna itu akan bergeser ke arah black, ke arah hitam. Yang putih, yang benar, makin terpuruk. Nah, ayo kita bangun kesadaran ini. Bukan mau merendahkan sana sini, enggak. Kita membangun penyadaran bahwa pentingnya
mulai dibentuk suatu sistem kaderisasi umat, dimulai dari banyaknya training-training khusus yang blueprint dari pusat membentuk ke bawah. Begitu budaya-budaya kita jaga, evaluasi, proses manajemen plan to check action itu harus jalan untuk betul-betul kita efektif nggak menuju sasaran ini. Kemudian keteladanan, nilai-nilai keteladanan dari pemimpin perlu, sehingga memperoleh pemimpin pun harus bagus. Di level yang negara pun, kalau kita orang Islam, maka pilihlah pemimpin yang terbagus menurut versi Islam, amanahnya, sidiknya, amanahnya, tablignya, fatonanya. Sidiknya itu jejaknya, lurusnya, kejujurannya, konsistennya, keadilannya, wawasannya, visinya, semuanya. Nah, amanah itu bagaimana dia berjuang sungguh-sungguh, tidak untuk mencari kelompoknya, mencari pribadinya, tapi untuk umat, untuk bangsa dan negara. Tabligh itu bagaimana membentuk satu sistem pekadiran umat, membantu informasi, membentuk satu sistem disiplin aturan main yang betul-betul akan tercipta suatu ketertiban, disiplinan, suatu proses pencerdasan bangsa, akal sehat dan sebagainya. Fatona, kemampuan problem solving, bagaimana memecahkan masalah-masalah yang besar, yang kecil, yang menyeluruh, mana-mana yang memang rawan, urgent, bagaimana melibatkan potensi semua bangsa, bukan hanya kelompoknya, bukan hanya kepada kelompok yang terkecil dia berserius, tapi kepada wong cilik malah tinggi tulinan. Enggak bisa seperti itu. Nah, maka yang terjadi seperti itu. Maka setiap memilih pemimpin, pilihlah yang terbaik, karena akan membangun tradisi budaya yang baik, akan membuat keseriusan, kualitas organisasi akan semakin baik. Nah, di sisi lain kita harus ada menciptakan kaderisasi, makan, menciptakan studi banding dan sebagainya, merekrut dari orang-orang yang memang kokoh untuk berbagi ilmunya, leadershipnya, manajerialnya, akhlaknya, karakteristiknya, sehingga itu tergulirkan kepada organisasi di bawahnya, sehingga organisasi di bawah bangga dengan organisasi di atasnya. Enggak sebaliknya, posisi itu malah gegeran di lapangan. Enggak itu dosa besar itu pemimpin model gitu yang di atas itu, menurut saya itu dia, baik di partai ataupun organisasi saya gitu. Dosa besar itu. Kenapa? Dia tidak memberikan keteladanan yang baik untuk umat yang dipimpinnya. Itu enggak benar itu, enggak sidik, enggak amanah, enggak tabligh, enggak fatonah gitu ya. Itu malah menjerumuskan, membangun sesuatu yang tidak baik, tidak meneladani kepada yang di bawahnya. Dosa itu, J. Nah, saya kira begitu. Ini waktunya sudah habis, J. Ya, kita harus segera closing ini. Oke, baiklah. Mitra Pras FM yang dirahmati Allah. Penting sekali kita membangun sebuah kesadaran di mana-mana, di organisasi yang terutama menyentuh bisnis, menyentuh amal usaha yang memang di situ ada dana, ada keterkaitan, misalnya dunia pendidikan, ada keseriusan. Jadi bukan masalah misalkan menghadapi sosial bencana boleh kita nyumbang, boleh enggak dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi amal usaha unit yang memang berjalan di dalam bisnis, misalnya koperasi atau apa, terus kemudian di dalam pendidikan di mana di situ ada anak didik dan sebagainya, itu kaderisasi harus disebut-betul lebih serius. Yang dari atas harus membentuk suatu sistem-sistem yang baik, training-training yang baik, latihan yang baik, mentoring yang baik, sistem-sistem yang baik, memberikan keteladanan yang baik, membangun budaya-budaya yang baik, sehingga yang di bawah merasa disempurnakan, disemangati, dicontohi, dan akhirnya dibantu pemecahan masalah-masalah yang ada di bagian bawah ini, sehingga organisasi bisa lebih berkualitas, bisa lebih berkembang, bisa memenangkan persaingan yang menegakkan kebenaran akan semakin menang, sedangkan yang sebaliknya jangan sampai terjadi, yaitu budaya-budaya setani, ngemplok sana ngemplok sini dan sebagainya, yang akan
main di dalam organisasi kita, dan masyarakat akan semakin tergarap dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita sadari, kita bentuk sistem yang bagus. Mudah-mudahan organisasi kita dimanapun berada, atas bawah, bisa saling bersinergi sehingga berkualitas bagi kemaslahatan umat yang menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan harapan dari tuntunan Islam. Saya kira ngaten, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pas kajian manajemen Islam, insya Allah